Tante Wulan nih guys, dia itu mendengar suaranya Loli, makanya nih guys dia berusaha untuk menghampiri. Kayaknya dia tadi pas waktu di ruang ganti baju nih guys ya, dia mendengar suaranya Loli. Ya di tempat pembelian baju tersebut nih guys. Namun sayangnya kok dia tidak menemukan di mana keberadaan Loli. Dia berusaha untuk mencari. Nah, sementara Yuda dan Sisi itu malah justru mau kabur dari Tante Wulan agar tidak diketahui seperti itu nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, Yuda dan juga Sisi itu ternyata bersembunyi di tempat ganti baju mereka berdua nih, sama kayak pas waktu tadi nih guys ketika Yuda bersama dengan Dania seperti itu loh guys. Nah sementara itu Tante Wulan terus ya guys ya berusaha untuk mencari nih guys di mana keberadaannya Loli seperti itu. Nah kemudian nih guys yang mendengar lagi suaranya Loli nih guys, dan ternyata Loli itu berada di sebelah sana. Dia berusaha untuk menyusul dan dia berusaha untuk tanya nih. Ternyata Loli itu sendirian. Nah, Loli bersama siapa? Bersama siapa nih? Apakah bersama dengan tante dan mamanya Dania atau bersama dengan siapa lagi? Nah kemudian di situ nih guys ya Loli menjelaskan nih guys bersama dia berusaha untuk menjelaskan kepada Tante Wulan di mana di situ dia itu bareng mamanya dan juga Om Es Krim di situ nih guys. Nah, karena dia itu pengen tahu nih guys ya, Om Es Krim itu siapa? Karena memang di situ Tante Wulan sebenarnya sudah sangat penasaran sekali dengan yang namanya Om Es Krim. Om Es Krim itu siapa sih seperti itu loh guys. Nah, ini kebetulan nih guys ya, di saat Loli bersamanya, otomatis itu kesempatan yang sangat luar biasa yang ia bisa manfaatkan untuk mengetahui siapakah Om Es Krim yang dimaksud. Karena ini menjadi teka-teki banget seperti itu loh guys. Nah sementara itu nih guys, ya untuk Loli berusaha untuk ya manggil-manggil namanya seperti itu, barangkali dengan dia memanggil namanya mungkin akan muncul. Nah sementara Yuda itu tetap ya bersama dengan Sisi. Nah di situ Sisi sebenarnya nggak suka berdempet-dempetan bersama dengan Yuda. Apalagi nanti kalau misalkan Tante Wulan itu tahu, maka ini akan jadi masalah yang sangat besar seperti itu. Nah sementara Yuda nggak mungkin keluar, apalagi nanti bisa ketahuan Tante Wulan kalau dia adalah Om Es Krim yang dimaksud oleh Loli seperti itu nih guys. Dan dia kayaknya bisa memanfaatkan momen tersebut ya ketika dia berduaan untuk kebaikan lagi. Namun sayangnya Sisi tidak mau dempet-dempet. Karena dia tidak mau berduaan dengan Yuda seperti itu. Karena ini pasti dia cari kesempatan nih guys untuk kebaikan dengan Sisi. Namun sayangnya Sisi nggak mau lagi seperti itu nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, Tante Wulan terus berusaha tanya di mana keberadaan mamanya Dania seperti itu nih guys. Dan juga siapa sih yang menjadi Om Es Krim seperti itu. Dan Dania yang sedang ganti baju nih guys mendengar suara anaknya yang lagi mencari di mana keberadaan dia dan juga Om Es Krim. Nah sementara itu nih guys ya, Tante Wulan itu malah justru merencanakan pengen ke bagian administrasi saja supaya ngomong. Kalau misalkan ke resepsionis mungkin akan dicarikan pakai toak seperti itu sehingga suaranya akan kedengeran seperti itu. Kalau suaranya dari mulutnya Loli itu tidak akan didengar seperti itu. Makanya lebih baik seperti itu ya guys ya, kalau misalkan Loli itu dibawa ke resepsionis seperti itu loh guys, biar nanti pas waktu di sana mamanya muncul bersama dengan Om Es Krim. Dan dari situ nanti Bulan akan tahu siapa sih yang dimaksud dengan Om Es Krim seperti itu, karena dia benar-benar sangat penasaran seperti itu nih guys ya. Dan ini kesempatan buat dia itu mencari tahu, dan nantinya kalau sudah tahu dia akan ngasih tahu kepada Mbak Gina. Nah sementara ya di situ ada mamanya Dania sendiri nih guys ya, yang berada di ruang ganti baju dan mendengar anaknya mencari di mana keberadaan dia. Dan akhirnya dia berusaha keluar dari ganti baju nih guys, karena dia tahu bahwa di situ nih guys anaknya manggil-manggil, takutnya kalau dibiarkan terus nanti akan hilang, diculik atau semacamnya seperti itu. Nah Loli itu tadi tanya tuh kepada mamanya dari mana saja seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mama Dania itu menjawab bahwa tadi itu ganti pakaian di sana. Nah, kemudian mamanya itu juga menjelaskan ya ternyata dia itu memang baru habis ganti baju. Nah, sementara Tante Wulan itu pengen tahu siapa sih Om Es Krim. Di manakah Dania menyembunyikan Om Es Krim seperti itu. Sementara Sisi tetap dia harus keluar nih guys. Jangan sampai di situ nih guys ya. Ketika dia berduaan dengan Yuda, maka nanti akan diketahui oleh tantenya
karena Tante Wulan itu bisa bahaya kalau melihat dia bersama dengan Yuda. Dan kemudian dia muncul nih guys seperti itu. Dia bilang bahwa dia nyariin loh Tante Wulan dari tadi, dan ternyata Tante Wulan itu ada di sini seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, bahwa Sisi itu melihat ternyata baju yang dipakai Yuda itu sama dengan baju yang akan dikenakan Dania, dan otomatis ini mempertandakan bahwa hubungan mereka semakin serius seperti itu. Makanya kok bisa kapelan seperti itu, dan memang dari situ Sisi sangat kecewa dengan Yuda membohongin dia seperti itu. Nah sementara itu nih guys, Dania berusaha untuk ke kasir saja sambil menunggu Om Es Krim seperti itu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya, ada Tante Wulan yang tetap pengen tahu di mana keberadaan Om Es Krim seperti itu. Maka dari itu nih guys ya, Tante Wulan itu tetap pengen stay di situ saja nih guys. Namun menurut Sisi nggak perlu. Karena apa? Karena memang di situ Sisi tahu betul ini akan jadi masalah kalau misalkan Tante Wulan itu tahu yang sebenarnya siapa sih yang jadi Om Es Krim seperti itu. Ini akan jadi masalah. Lebih baik dia menggandengnya, membawanya pulang seperti itu nih guys. Dan sementara Yuda itu nih ngerasa bahwa Sisi itu masih membutuhkan dia, dan dia ngerasa bahwa dia masih ada kesempatan untuk bisa mendekati Sisi seperti itu nih guys, dan kesempatan itu pasti akan dimanfaatkan oleh Yuda nih guys. Nah sementara Safira itu nih guys yang baru terbangun dari tidur nih guys ya, dia melihat di hari raya pertamanya, di situ dia bahagia banget. Kenapa bisa bahagia? Karena di sekelilingnya banyak origami, dan origami tersebut yang berada di langit-langit atap rumahnya itu nih guys ya, di langit-langit kamarnya di situ nih guys, menandakan bahwa pastinya akan kebahagiaan, keindahan seperti itu nih guys. Dan dia bertanya-tanya siapa coba yang masang seperti itu. Nah kemudian nih guys ya, di situ ada suaminya nih guys. Suaminya itulah yang memasang semuanya origami-origami tersebut. Nah di situ nih guys ya, Safira tanya kepada suaminya sejak kapan dia memasang semua origami-origami tersebut. Memang sejak tadi malam dia benar-benar sangat excited banget memasang semua di langit-langit kamarnya, karena dia berharap bahwa dia pengen tetap memiliki anak. Dengan adanya origami yang dipasang ya di langit-langit kamarnya, menandakan dia punya harapan, dan suatu saat harapan itu bisa terkabul seperti itu. Dan dari situ Safira menyadari bahwa ternyata suaminya masih menginginkan anak, dan semoga saja Safira itu masih diberikan kesempatan untuk bisa mengandung lagi seperti itu, dan berharap juga bahwa kehidupan mereka itu baik-baik seperti itu loh guys. Dan memang origami-origami itu pasti akan bikin mimpi mereka itu akan jadi kenyataan. Penuh perjuangan yang dilakukan oleh suaminya Julian. Maka dari itu nih guys, Safira sangat menghargai sekali perjuangan dari suaminya. Karena walau bagaimanapun dia tahu betul bahwa suaminya masih menginginkan anak. Namun di saat itu sisi yang lain, bahwasannya di situ istrinya masih berusaha sekuat tenaga untuk bisa move on dari keguguran itu. Makanya dia berusaha untuk memeluk dan berharap yang terbaik buat suaminya agar diberikan anak suatu saat nanti setelah pasca keguguran itu. Karena pastinya hal ini sangat tidak mudah banget buat Safira untuk mengalami semua ini. Kenapa? Karena di situ Safira baru keguguran. Dia harus berjuang untuk bisa memiliki anak lagi seperti itu loh guys. Apalagi di situ kan semua orang banyak yang gak suka seperti Dania, Om Romi yang akan tega mencelakakan kehidupannya Safira. Otomatis Safira di situ benar-benar sangat berharap yang terbaik. Semoga dia diberikan kesempatan yang baik pula. Makanya suaminya ini memberikan yang terbaik. Ya seperti origami-origami tersebut, bahwa itu menjadi harapan yang luar biasa dalam kehidupannya Safira dan juga Julian. Nah Julian ini sambil memandangin origami-origami tersebut nih guys, karena dia tetap berharap bahwa dia diberikan kesempatan untuk bisa menjaga anaknya. Jika memang di kehamilan keduanya nanti, maka dia akan mengharapkan yang terbaik. Nah sementara itu nih guys, ada Mona. Mona itu terus berusaha untuk menelpon suaminya. Namun sayangnya di situ suaminya tidak mengangkat teleponnya. Makanya dia sedih, dia cemberut kenapa dia selaku seorang istri tidak diperdulikan oleh suaminya, padahal dia sedang hamil seperti itu loh guys. Dan seharusnya dia kan diperhatikan oleh suaminya, bukan main ditinggal-tinggal seperti itu loh guys. Makanya dia sedih, kecewa. Nah sementara itu nih guys, ada Mama Lestari yang datang sengaja mengabarkan hal penting kepada Mona. Dia mengabarkan sesuatu hal penting di mana di situ papanya dan juga Rafael itu memberikan pesan lewat Mama untuk menyampaikan kepada Mona bahwasannya mereka berdua
ingin minal aidin mohon maaf kepada Mona. Namun sayangnya Mona ini bingung kenapa minal aidinan maaf-maafannya harus diwakilkan kepada mama seperti itu nih guys, kepada Mama Lestari. Nah kemudian nih guys, Mama Lestari ini berusaha untuk menjelaskan sebenarnya tadi yang telepon itu bukan Rafael melainkan papa. Papanya ini menyampaikan pesan atas apa yang diinginkan oleh Rafael supaya menyampaikannya ke Mama Lestari dan bilang kepada Mona untuk minta maaf dan memberi salam kepada dia seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Lestari juga minta maaf bahwasanya dia tidak bisa membahagiakan Mona dan harus membuat Mona lebih bersabar. Mona ini sedih nih guys, bagaimana di situ dia pengen menghubungi suaminya namun tidak ada jawaban sama sekali seperti itu. Mamanya berusaha untuk menjelaskan untuk lebih bersabar. Mona itu harus lebih bersabar. Mungkin tadi kan pas waktu ditelepon tidak diangkat itu karena sibuk di sana seperti itu. Papanya juga mengatakan bahwa sibuk banget di sana seperti itu. Namun menurut Mona sesibuk-sibuknya kan seharusnya ngabarin seperti itu. Kenapa banget ya Rafael itu tidak peduli banget. Padahal kondisi dia kan hamil. Menurut Mama Lestari dia harus banyak bersabar dan juga lebih bersabar lagi seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang mengandung. Jangan sedih seperti itu. Kasihan bayinya. Karena kan bayinya nanti kasihan kalau dia sedih nanti cengeng bagaimana seperti itu. Makanya Mama Lestari ini nih guys ya berusaha untuk minta maaf kepada anaknya menantunya Mona seperti itu nih guys. Dan Mona pun juga minta maaf. Dia minta maaf atas semua kesalahan yang mungkin dia pernah lakukan kepada mama, kepada papa, ataupun kepada Rafael. Maka dengan itu dia menyatakan minta maaf seperti itu nih guys, dengan sangat tulus seperti itu. Namun di situ nih guys, Mama Lestari itu justru yang malah minta maaf. Karena apa? Dia tidak bisa membahagiakan Mona karena tahu betul bahwa anaknya Rafael tidak begitu mencintai Mona dan dia justru berminta maaf. Dan semoga di tahun depan adanya kelahiran anaknya Mona membawa kebahagiaan dan semoga keluarganya akan berkumpul di tahun depan dan bisa merayakan hari Raya Idul Fitri di hari yang penuh lebaran di tahun depan seperti itu nih guys. Berharap yang terbaik buat kehidupan Mona dan juga Rafael dan berharap Mona itu lebih bersabar nih guys. Nah sementara itu nih guys ya ada Julian bersama dengan keluarganya di mana di situ nih guys ya momen lebaran membuat mereka itu bahagia banget karena pastinya di situ akan makan-makan seperti itu loh guys dan makan-makannya itulah yang ditunggu seperti makan ketupat. Namun Sisi ini pengen makan putri salju nih guys, kue putri salju dia suka. Tiba-tiba di situ ada tukang paket yang datang di hari raya Idul Fitri nih guys. Nah, dan kehadirannya di situ membuat Sisi harus mengambilnya seperti itu. Kenapa ada paket ya atas nama ditujukan untuk namanya Sisi seperti itu. Nah, dari siapa nih Sisi bingung nih guys. Ya, siapa coba yang memberikan ya paket ya seperti itu apalagi di hari ulang tahun di hari raya Idul Fitri seperti itu yang repot-repotnya kok ada seperti itu loh yang memberikan paket. Nah kemudian dia berusaha untuk membuka nih guys paketnya isinya apa dan setelah dibuka nih guys ternyata paketnya itu berisi pakaian. Nah pakaian itu nih guys pakaian yang dia mengingat banget pakaiannya itu sama persis apa yang dikenakan oleh Dania pada waktu itu. Dia mengingat kok pakaiannya itu adalah pakaian Dania. Kayaknya ini yang masih ini Mas Yuda seperti itu karena pakaiannya persis seperti dengan Yuda dan juga Dania seperti itu. Dan kemudian dia melihat di situ nih guys ya, dia minta maaf kepada Sisi bahwasanya kemarin itu nih guys pakaian yang dibawa Dania itu sebenarnya bukan untuk Dania melainkan untuk Sisi seperti itu nih guys. Namun sayangnya Sisi nggak percaya atas ucapannya Yuda seperti itu loh guys. Apalagi dia melihat sendiri bahwa Yuda dan juga Dania itu deket banget seperti itu, bahkan pakaiannya couple seperti itu. Akhirnya Sisi tidak memakai baju itu tersebut nih guys. Buat apa dipakai? Di hari yang penuh fitri ini nih guys, Julian itu sengaja minta maaf kepada mamanya. Kenapa? Karena mungkin dia melakukan kesalahan kepada mamanya ya selama ini seperti itu nih guys. Namun mamanya menyadari justru yang minta maaf adalah mamanya dan Mama Gina sangat bersyukur sekali memiliki anak seperti Julian yang baik hati. Bahkan justru selama ini merepotkan Julian seperti itu. Julian lah yang selama ini belum bisa membahagiakan mamanya seperti itu, makanya dia benar-benar minta maaf. Begitupun juga dengan Safira. Safira menjadi menantu Mama Gina seperti itu dan dia belum bisa membahagiakan Mama Gina. Kenapa? Yang seharusnya menjadi hari fitri ini dia bisa memberikan
cucu buat Mama Gina. Namun sayangnya dia tidak bisa menjaga bayinya sendiri dan menjadi cucu itu seperti itu nih guys. Makanya dia sedih atas keguguran yang dialami oleh Safira. Namun Mama Gina berusaha untuk bikin dia tetap happy seperti itu nih guys ya. Ini bukan salahnya Safira sepenuhnya. Memang apa yang dialami itu adalah musibah dan ada orang yang tidak suka seperti itu nih guys. Makanya mereka berdua saling minta maaf supaya kehidupan mereka di lain kesempatan baik seperti itu. Nah sementara itu nih guys, Sisi juga minta maaf kepada mamanya karena dia juga banyak salah seperti itu. Mungkin dia nggak mendengar apa yang diucapkan oleh Mama Gina seperti itu. Begitupun juga dengan Mama Gina yang selama ini ngomel-ngomel kepada Sisi. Sebenarnya itu bukan karena dia marah, melainkan dia ngasih tahu seperti itu nih guys. Jadi memang momen lebaran ini dipakai untuk maaf-maafan dan berharap kehidupannya menjadi lebih baik seperti itu nih guys. Nah, kemudian nih guys ya, ada juga di situ nih guys momen bahagia itu memang di Idul Fitri itu bikin semua keluarganya Julian itu bahagia ya guys ya. Bahkan di situ juga ada Romi yang minta maaf kepada Mbak Gina. Begitupun juga dengan istrinya Wulan yang berusaha untuk minta maaf kepada Mbak Gina nih guys. Dan Mbak Gina itu berpesan kepada Romi untuk lebih membahagiakan istrinya, lebih untuk menjaga istrinya seperti itu nih guys. Dan disitu juga Wulan minta maaf nih guys, walaupun dia ngerasa dia nggak banyak salah kepada Mbak Gina. Namun Mbak Gina ini juga minta maaf nih guys, supaya hari momen lebaran ini dipakai untuk mereka jauh lebih bahagia ke depan seperti itu loh guys. Jadi memang diharapkan di situ nih guys ya, nanti suatu saat Mbak Gina itu ketemu dengan anaknya bernama Acel seperti itu nih guys. Dan tidak hanya itu nih guys ya, ada Julian dan juga Safira ini yang minta maaf kepada Romi, Om Romi dan juga dengan Tante Wulan seperti itu nih guys. Dan di situ Tante Wulan juga minta maaf walaupun dia ngerasa bahwa yang paling banyak salah itu adalah Safira dan juga Sisi seperti itu. Namun Safira di situ minta maaf kepada Om Romi dan juga Tante Wulan dengan sangat baik sekali nih guys, karena walau bagaimanapun di situ keluarga. Di Sisi pun juga minta maaf nih guys. Bukan hanya ke Tante Wulan, Om Romi, melainkan juga dengan Kak Julian seperti itu nih guys. Ada-ada aja nih guys antara Sisi dan juga Julian di hari lebaran ini, mereka selalu aja bikin lelucon, namun sebenarnya mereka juga maaf-maafan gitu loh guys. Saling menyayangi, begitupun dengan Safira dan Sisi yang saling menyayangi satu sama lain seperti halnya keluarga yang harus erat satu sama lain seperti itu nih guys. Dan memang di situ Sisi dan Julian selalu ada aja seperti itu loh guys. Namun ya Safira senang banget nih guys ketika melihat lelucon seperti itu. Dan juga nih guys, Safira minta maaf kepada suaminya apabila dia belum bisa membahagiakan suaminya, dia belum bisa membuat suaminya apa yang dia mau itu ada seperti itu. Dia hanya bisa meminta maaf seperti itu guys, dan kemudian memeluk suaminya karena dia tahu betul bahwa kehidupan dia tidak bahagia seperti itu nih guys atas keguguran yang ia alami. Dan di situ Mama Gina hanya mendoakan yang terbaik seperti itu loh guys. Dan di situ tentunya ya mereka semua itu melakukan namanya foto bersama di hari Lebaran yang penuh fitri ini nih guys, yang mana artinya mereka harus berkumpul satu sama lain seperti itu loh guys, supaya ke depan mereka bisa lebih akrab lagi dan ada fotonya seperti itu nih guys. Dan tentu saja momen lebaran itu sangat bikin bahagia, apalagi di situ Tante Wulan nih guys dengan keadaan yang hamil. Namun sayangnya di situ nih guys ya, Safira itu kepikiran terus dan otomatis dia sedih. Namun apapun yang terjadi, foto tersebut harus terus berjalan dengan baik, di mana sesi foto-foto itu tetap harus berjalan dengan baik seperti itu loh guys. Ya walaupun di tengah kesedihan yang dialami oleh Julian dan juga istrinya Safira, namun di situ tetap harus melakukan namanya foto bersama seperti itu loh guys. Tiba-tiba di situ nih guys datanglah Yuda, membuat Sisi ini bingung kenapa Yuda itu datang seperti itu loh guys. Buat apa dia datang seperti itu nih guys? Yuda itu nih guys sengaja datang ya menemui Sisi bersama keluarganya agar dia bisa mengimpress Sisi bahwa dia itu memang baik seperti itu loh guys, bahwa dia peduli dengan Sisi seperti itu. Namun di situ Romi itu bingung kenapa dengan Sisi dan juga Yuda. Kenapa Yuda itu bisa menemui Sisi? Ini ada apa seperti itu? Dia kurang suka seperti itu Romi guys. Namun memang di situ Sisi itu bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan. Di situ ada Yuda nih guys. Nah, sementara itu nih guys ada
Dania, di mana Dania itu berusaha untuk mencari di mana keberadaan Yuda, padahal dia mau silaturahmi nih guys, nunggu Yuda. Namun sayangnya Yuda tidak ada, dipanggil-panggil. Nah, dia tanya tuh kan kepada salah satu ajudannya, anak buahnya Yuda seperti itu, dan kemudian dia dikasih tahu oleh salah satu anak buahnya Yuda, bahwa Yuda itu lagi pergi seperti itu, ada urusan sebentar, dia suruh menunggu. Nah, sementara itu nih guys, ngebuat Dania itu bete karena dia tahu betul pasti dia lagi menemui Sisi, pasti untuk tujuan Safira. Lagi-lagi nih guys, dia menemui Sisi untuk tujuan Safira. Nah, sementara itu nih guys, ketika mereka foto-foto dan ada Yuda di situ, tiba-tiba juga nih guys, ada seseorang nih guys yang menelpon Julian. Ternyata itu adalah polisi. Nah, polisi ini sengaja mengabarkan kepada Julian bahwasannya telah ditemukan mayat, yaitu adalah tukang penjual rujak tersebut nih guys. Tewas seperti itu nih guys. Makanya nih guys, diharapkan buat buat Julian ini untuk melihat apa benar di situ adalah orang tukang rujak yang selama ini dicari seperti itu nih guys. Makanya dia di situ langsung bilang kepada mamanya dan seluruh keluarganya bahwa dia harus ke tempat TKP di mana tukang rujak itu ternyata dibunuh tewas seperti itu loh guys. Dan tentu saja di situ nih guys, Safira pengen ikut bersama dengan suaminya ke tempat TKP untuk melihat kejadiannya, benar nggak orangnya itu tewas seperti itu. Dan kemudian di situ Safira bersama dengan suaminya langsung bergegas. Nah, sementara itu nih guys, ada Romi nih guys yang ternyata dia bingung juga kenapa dia mati seperti itu nih guys. Nah, kira-kira ada apa juga nih? Makanya pertanyaan besar juga nih. Dan di situ nih guys ya, kan yang tahu wajahnya tukang rujak itu kan Sisi seperti itu. Makanya dia pengen melihat seperti itu ke tempat TKP, bener ndak? Dan kemudian di situ ada Yuda nih guys bersama dengan Sisi. Yuda akan mengantarkan Sisi ke tempat TKP. Justru malah Mama Gina itu suka banget ketika Yuda itu mengantarkan Sisi seperti itu. Namun sayang buat Sisi kurang suka. Kenapa harus Yuda mengantarkan? Dia kan bisa sendiri seperti itu nih guys. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, ada juga Romi. Ini yang pengen izin ke istrinya nih guys. Dia izin ke istrinya ada sesuatu yang namanya ada klien mendadak rapat, dia harus segera pergi begitu saja. Nah, otomatis membuat istrinya ini nggak percaya. Masa di hari Lebaran ada klien, ada rapat semacam itu? Ya kan, ini nggak percaya, ini pasti bohong nih. Makanya dia berusaha untuk mengikuti nih guys. Nah, sementara itu nih guys, Sisi bersama dengan Yuda berusaha untuk ya mencari di mana keberadaannya ke TKP ya guys, untuk menemui orang tersebut. Apakah benar orang yang tewas itu adalah tukang rujaknya seperti itu nih guys. Sisi ini kurang suka sebenarnya diantar oleh Yuda, namun dia tidak punya pilihan lain. Yuda hanya menegaskan lebih baik ya udah kita urus saja ya, urus saja agar bisa ketemuan untuk mengetahui benar nggak orang penjual tukang rujak itu sudah tewas atau tidak. Jadi tolong buat Sisi untuk tidak marah dulu nih guys. Seperti itu nih guys. Dan sementara itu nih guys, ada Romi. Romi ini berusaha untuk menghubungi anak buahnya Kunco nih guys. Apa benar dia telah membunuh tukang rujak tersebut nih guys. Maka dari itu untuk memastikan kebenaran itu dia harus nelpon, namun sayangnya tidak diangkat dan dia bingung nih guys. Dan sementara itu nih guys ya, ada juga Julian. Julian ini bingung nih guys, kenapa tukang rujak itu tewas seperti itu. Kemudian Safira berpikir kalau dia tewas berarti ada orang yang menyuruh dia. Karena dia gagal menjalankan misinya berarti dia dibunuh.